Makanya aku bilang semua yang ada di TikTok rata-rata itu semuanya cuma memanfaatkan pengetahuan tentang Alkitab buat ditukar sama uang. Kenapa? Karena kalian semua nggak punya pekerjaan. Coba saya tanya, mohon maaf nih, aku mesti senggol semua nih. Kalau Katolik kan ya paling, ya lu kan bukan siapa-siapa Tius. Katolik kan apologetnya paling RK, Joseph, ya Ortodoks siapa? Agatha, Protestan siapa? Pak Bom Bom, siapa lagi? Oke, aku tanya, kerjaannya mereka semua itu apa? Gak ada pengangguran, bro. Terus punya anak istri, oke lah. Ada yang belum nikah juga. Terus hidup dari mana? Tiap hari live TikTok. Makanya aku bilang ya munafik cuma bicara firman Tuhan ini. Apalagi lu Tius jual rokok tiap hari. Makanya tadi aku tawarin. Lu kan bilang Protestan bidat. Lu telepon aja mertua lu, bilang, "Bapak, kamu bidat." Gitu aja aku kasih 100 euro langsung. Pakai Wise, langsung masuk. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya, Komal. sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Ya, makin seru teman-teman ya, dari perseteruan antar Polikardus ini makin terbongkar siapa para Polikardus ini. Aib demi aib sudah dibuka teman-teman. Sudah dijelaskan, sudah diberikan bukti bagaimana kelakuan para Polikardus ini. Mereka semua ternyata tidak pernah peduli dengan yang namanya kekristenan. Yang mereka peduli berapa donasi yang bisa mereka dapatkan. Yang mereka peduli siapa donatur yang sultan-sultan ini. Apa yang bisa mereka beli dari hasil meminta kepada para donatur. Itu aja yang ada di pikiran mereka. Dan ini sudah diungkap ya oleh para Polikardus sendiri. Si A nuduh kalau si B itu cuma nyari duit. Nanti si C bilang, oh si B memang gitu, dia cari duit. Tapi si A juga sama. Kelakuannya sama-sama bejat, sama-sama cuma nyari duit. Dan saya berharap, lewat video-video saling buka aib ini, teman-teman Kristen bisa tersadarkan. Poin paling penting adalah teman-teman kita Kristen itu bisa buka mata lebar-lebar, bisa sadar bahwa mereka ini hanya memanfaatkan kalian. Contoh Edis, selama ini jadi Polikardus nggak laku-laku. Dan dia melihat peluang, bahwa sekarang orang-orang Kristen itu membutuhkan sosok penghujat Islam yang luar biasa. Maka dia tampil. Tapi tentu saja supaya bisa tampil maksimal nggak boleh dalam negeri. Harus di luar negeri. Pergilah dia ke Amerika untuk menghujat Islam, teman-teman. Dan akhirnya berhasil. Donasi yang dia kumpulkan sampai 10 miliar. Ya, ditargetkan 10 miliar dan konon sudah 9 miliar. Bayangkan. Dia yang ngomong ya 9 miliar, teman-teman. Mengerikan nggak? Mengerikan. Sadis ini teman-teman. Dan yang terbaru, Edwin Metatron ini kembali membongkar ya. Jadi salah satu yang kita cukup senang itu adalah Edwin Sibota.
Jadi dari Edwin Sibota ini banyak sekali data-data yang terbongkar. Banyak teman-teman. Dan kita cukup senang. Dan di sini dia kembali menyampaikan bahwa para Polikardus ini sebenarnya hanyalah pengangguran-pengangguran yang nggak ada kerjaan, yang memanfaatkan kekristenan untuk mendapatkan uang. Jadi ini teman-teman Kristen harus sadar. Kalian kalau mau belajar teologi, cari pendeta kalian. Kan kalian punya gereja, pergilah ke gereja. Cari pendeta, bukan belajar dari Polikardus ini. Mereka ini semua hanya memanfaatkan kalian. Mereka semua ini hanya pengangguran. Coba lihat hidupnya. Ya, free sex. Bayangkan teman-teman. Ngomong firman Tuhan, tapi kelakuan cabul, kelakuan bejat. Oke? Terus yang kedua, kalian lihat kelakuan-kelakuan mereka. Saling cakar-mencakar hanya gara-gara tersinggung pribadi. Yang mereka kedepankan hanya ego. Mereka nggak sadar, mereka ngomong tentang Tuhan, tapi kelakuannya sadis. Nggak ada menunjukkan kasih sedikit pun. Betul nggak? Bukankah agama itu akan dilihat dari siapa yang menyebarkan agamanya? Betul nggak teman-teman? Mereka ini batu sandungan bagi kekristenan. Coba lihat, seberapa hancur nama Kristen gara-gara orang ini. Ini biar kalian tahu. Nama Kristen sekarang hancur sekali gara-gara mereka. Dan kalian bangga dengan orang gini. Halo? Nah ini yang teman-teman harus tahu. Bahkan Pak Bom teman-teman, saking tergantung dengan donatur, perbaiki kulkas saja, itu minta duit sama donatur. Bayangkan teman-teman. Perbaiki kulkas loh. Minta kulkas sama donatur, udah biasa mereka. Ini sampai yang kecil pun perbaiki kulkas masih minta. Sebegitu tidak tahu dirinya. Bayangkan. Sebegitu tidak tahu malunya. Memanfaatkan donatur sampai hal yang paling remeh-temeh. Karena mungkin dia berpikir, ya saya ini adalah pelayan Tuhan. Maka seluruh hidup saya harus ditanggung oleh para Polikardus dan laskarnya. Makan saya, rumah saya, mobil saya, hidup saya, semua harus mereka tanggung. Luar biasa. Nah inilah kelakuan-kelakuan mereka teman-teman. Dan satu persatu ya, itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan saya berharap lewat video ini makin banyaklah orang-orang sadar siapa Polikardus ini. Karena nggak ada gunanya kita tampilkan kalau kalian nggak bantu share, kalian nggak bantu sadarkan teman-teman kita Kristen. Saya berharap teman-teman Muslim itu fokus ya. Mari sebarkan. Tujuannya apa? Supaya orang Kristen tahu gitu. Bahwa sudah 2000 tahun, agama mereka itu nggak punya konsep ketuhanan yang jelas. Kalau hari ini mereka berpikir Yesus setara dengan Allah Bapa, itu adalah doktrin. Nggak pernah Yesus mengatakan hal itu, dan memang tidak pernah para rasul, murid-murid Yesus, menyamakan Yesus dengan Allah Bapa. Nggak pernah. Semua rasul zaman dulu, even Bunda Maria sekalipun, nggak pernah menganggap Yesus setara dengan Allah Bapa. Yesus adalah makhluk yang spesial. Manusia spesial, betul, karena dia adalah nabi. Tapi nggak pernah dia dianggap setara dengan Allah Bapa. Ini yang teman-teman harus tahu. Jadi supaya kalian jangan ditipuin terus, ya kita tampilkan. Kita tampilkan video-videonya. Jadi saya harap, yuk bantu share ya teman-teman ya. Kita saksikan. Sebelum kau ke Eropa, Bom, didanai dana-dana dari tadi mana? aku pulang Coba. kerja, Coba aku sebutkan lihat dari dia minta duit Mana-mana? buat servis kulkas, ya. Bayangin loh, servis kulkas loh. Terus dia tadi nagih temennya, katanya Islam, dia telepon, dia VN, tolong bayar utang gitu. Nah maksud saya ngapain dia nagih sambil live TikTok? Menurut saya itu modus supaya ada orang dermawan ngasih uang. Makanya aku bilang semua yang ada di TikTok rata-rata itu semuanya cuma memanfaatkan pengetahuan tentang Alkitab buat ditukar sama uang. Kenapa? Karena kalian semua nggak punya pekerjaan. Coba saya tanya, mohon maaf nih, aku mesti senggol semua nih. Kalau Katolik kan ya paling, ya lu kan bukan siapa-siapa Tius. Katolik kan apologetnya paling RK, Joseph, ya. Ortodoks siapa?
Agatha. Protestan siapa? Pak Bom Bom. Siapa lagi? Oke, aku tanya, kerjaannya mereka semua itu apa? Gak ada, pengangguran, bro. Terus punya anak istri, oke lah. Ada yang belum nikah juga. Terus hidup dari mana? Tiap hari live TikTok. Makanya aku bilang ya munafik cuma bicara firman Tuhan ini itu ini. Apalagi lu Tius jual rokok tiap hari. Makanya tadi aku tawarin. Lu kan bilang Protestan bidat. Lu telepon aja mertua lu, bilang, "Bapak, kamu bidat." Gitu aja aku kasih 100 euro langsung. Pakai Wise, langsung masuk. Tapi dia jual cimang juga, Prof. Sama oplosan. Si Tius ini. Iya, Waduh. ada kodenya. Kalau malam Coca-Cola disadur sama yang hijau sama yang Dana dari kuning. mana itu, Prof? Anda menuduh Pak Bom Bom 160 juta itu. Mana itu? Banyak loh masalah-masalah kau di Indonesia ini. Hanya gara-gara hanya gara-gara donatur banyak orang yang membantu kau melarikan diri Lah ke iya Eropa. makanya saya gini, tunjukin donatur saya. Anda melarikan Satu diri ke aja. Eropa sana gara-gara Satu donatur aja itu. donatur saya kasih uang. Sampai Gampang kan? tidur ke hotel dikasih uang sama kata. Dikasih Tidur di uang makan hotel. Di mana tidur di hotel? kau. Hah? Astaga. Dikasih uang makan kau sama kata. Astaga. Oke, teman-teman yang pernah dengar narasi itu, tolong ada yang pernah dengar nggak? Hotelnya bisa tanyain nggak itu hotel apa, di mana, nominalnya berapa? Ngeri ya fitnahnya ya. Biar musuhnya Metatron sendiri aja nggak pernah mengatakan Metatron tidur di hotel lah. Iya. Kamu bisa mengatakan Musuhku itu itu dari mana, banyak, Gus? justru makin banyak orang bisa membuktikan. Kenapa nggak ada satupun dari kalian yang bisa membuktikan? Aku di sini netral ya, bukan bantuin Metatron atau bantuin Agatha ya. Keduanya saudaraku ya. Tapi masalahnya Iya, setahu keduanya saudara isu- kamu, Pak. isu tidur di hotel itu nggak pernah ada. Tapi Nggak mereka pernah itu dengar saling aku. Iya, masa sih orang yang nggak suka sama aku nggak bisa membuktikan? Gini, aku nggak suka sama Pak Hop. Ada nilai negatif Pak Hop misalnya. Mohon maaf ya, nggak usah Pak Hop lah. Nggak Misalnya, apa-apa. aku nggak suka sama Kasih Tius. Contoh nggak apa-apa. Aku nggak suka sama Tius, ya. Misalnya nih, contoh, ya. Otomatis kejelekan Tius akan kubongkar. Misalnya mana? Oh, Tius pernah pesen cewek di micet. Ini loh buktinya, Tius pernah waktu sama aku pesen cewek di micet. Tius pernah nginep di hotel. Hotelnya ini loh ada bukti chatnya. Ini ada bukti fotonya waktu di hotel. Kan gitu, iya nggak? Gampang kan? Apalagi buat orang yang banyak musuhnya. Contohnya saya ya, Tius pernah sama cewek itu ya. Ini. Logikanya cuma sesimpel itu loh. Gimana Tius? Ini bukti yang membagongkan Tius itu. Kamu VCR sama cewek itu. Gimana Tius? Iya, jadi gini, apakah sesusah itu menjatuhkan saya sampai harus kalian semua memfitnah saya? Saya loh open cam. Orang tahu nama asli saya. Saya tinggal di mana. Iya nggak? Daripada kalian yang menjatuhkan saya, emang berani dikasih tahu nama aslinya? Misalnya, lo Tius open cam berani nggak? Rumah lo di mana? Nggak berani kan? Saya Lu berani. berapa logat? Saya berani bayar utangmu Tius. Gak bayar yang ini santai kamu sama keluargamu. Ya. Baru utang lagi. Itu Pak Hop berani open cam karena habis mandi ya. Masa sesusah itu sih? Harus bikin gosip. Kemarin ada yang bilang apartemen nggak bayar, ada yang orang Islam bilang ini saya mencabuli adik saya. Loh, kasih buktinya dong, iya nggak? Kok lenyap gitu aja gitu loh?
Ini kan Metatron versus Everybody kan. Terus ada 10 juta, ada dong bukti transfernya dong. Selesai kan? Iya nggak? Atau ya kayak aku kemarin tunjukin kwitansi, bener kan? Terus nggak dibantah kan? Orangnya hilang kan? Selesai. Masa sesimpel itu mesti bikin fitnah-fitnah? Apalagi ya, fitnah-fitnah lagi ya. Apalagi ya fitnahnya. Oh, ada yang memfitnah saya. Nih si pencabul Lina Wijaya juga bilang, saya ngefans sama Lina Wijaya. Saya pernah masuk nggak ke room dia? Ikut debat atau nggak ikut diskusi? Jijik saya, sorry to say. Ini bukan berarti semua orang yang saya nggak pernah ke roomnya saya jijik ya. Cuma kalau mau bikin dusta itu yang keren gitu loh. Saya masuk ke room orang paling saya hanya paling mau itu aja. menceritakan. Tapi kalau kau menyelesaikan masalah, ya selesaikan masalahmu sama Agatha. Bukan. Yang aku kasih tahu tuh gimana cara berpikirnya. Jadi kalau mau nyerang itu jelas Tius. Jangan kayak orang-orang seperti lu juga jadi korban kebohongan yang lu makan telan mentah-mentah, ya sementara lu sendiri juga lu bukan siapa-siapa gitu kan. Ya, Iya. memang benar kok yang dikatakan si Agatha itu. Ya udah ya kalau benar menurut lu, sekarang buktinya apa kan kita cari sama-sama. Jangan kecewakan teman kau sendiri. Iya, kecewanya apa? Dalam bentuk apa nih dia kecewanya apa nih? Ganti Kalau duit, emang benar. ganti duit itu. Iya, duit siapa? Ya, yang kamu makan itu ganti dulu. Iya, duitnya Selesaikan masalahmu duit sama siapa? Agatha, supaya kalian Duitnya baikan. duit siapa? Dipakai buat beli apa? Kok diam? Susah sekali. Itu foto siapa itu? Deddy Kebuzer. Itu foto siapa itu Bang Arif? Rob ada yang nanya di bawah masalah Mama Amanda gimana katanya. Oh, Ya itu gitu loh teman-teman, si Amanda itu bikin Viti minta maaf. Saya minta maaf karena apa? Terus saya difitnah itu dibilang katanya saya nunggak apartemen. Saya nggak pernah tinggal di apartemen. Saya punya apartemen, Iya. tapi saya punya Ya, apartemen, kan waktu tapi kamu itu sebelum ke Eropa itu ceritanya loh. di mana apartemennya? Sebelum kamu ke Eropa sana. Sebelum ke Eropa, apartemen di mana? Saya nggak pernah tinggal di apartemen sebelum ke Eropa. Makanya saya bilang gini aja buat teman-teman yang percaya dengan Memalukan kelakuan kau. Oh. yang memalukan itu yang memakan hoak mentah-mentah. Makanya saya bilang yang bisa membuktikan omongannya Amanda yang tidak berdasar, ya nunggak apartemen itu apartemen di mana? Ya saya nggak pernah tinggal di apartemen. Saya kasih 7 miliar rupiah, ya ini 98 orang, 7 miliar rupiah tuh. ayo Tius, Termasuk open cam, buat yang di Tius. atas. Berani open cam nggak Tius? Aku udah open cam tuh, kalau pakai filter tuh. 7 miliar bisa buat beli warung rokok berapa tuh? Bisa bikin Indomaret kamu itu, Tius. Nggak perlu jual rokok lagi tiap malam. Plus cimeng, jangan lupa cimengnya ya. Nunggak apartemen, astaga, kacau. Itu si Amanda itu juga aku nggak kenal. Cuma Amanda pernah pacaran sama teman saya yang pernah bekerja jadi supir. Namanya siapa? Jurjis.
Bahkan saya kasih motor. Tanya aja anak-anak KIR ya, komunitas Iman Rasuli. Tanya Pak Abolismen, tanya Ade Rion, tanya Justin, tanya Bang Erben. Ya, kurang Oh, baik apa lagi saya? yang Saya kasih akunnya motor. Prof, yang akunnya Iktus kah, bukan? Bukan. Iktus tuh pendeta itu Pak Iktus. Bukan, Iktus 95, bukan. Bukan itu. Oh, Iktus bukan. itu. Oke. Oh, itu pacarnya si Amanda. Ya, dulu namanya Iksoye. Iya, Iktus itu kan Iksoye, ya. Mereka Iya, ribut, Yunani itu putus tulisannya. gara-gara uang. Ya, putus gara-gara uang. Nah, terus si Iktus itu entah bagaimana ya, aku nggak ngerti. Pacaran zaman sekarang ini apakah harus free sex atau gimana? Akhirnya ya masalah itulah, ya. Karena mereka free sex, mereka punya selingkuhan, pisah. Kenapa? Karena Amanda itu pernah masuk Islam, dia punya 3 orang anak dari orang Islam. Makanya kalau lihat akunnya Amanda itu followernya banyak. Soalnya dia pernah masuk Islam. Dan wajahnya tuh Cina banget. Bayangin kalau orang Cina banget, apalagi cewek, masuk Islam, maka dia akan jadi otomatis jadi seleb TikTok atau selebgram. Gitu. Nah, Amanda ini suka gonta-ganti pacar. Salah satunya namanya Eric Android, ya, yang dulu pernah kasus sama Kesia, itu mantan pacarnya si Amanda. Nah, si Jurgis yang pakai embel-embel ortodok, ngajar-ngajar bahasa Yunani, itulah supir saya. Saya kasih motor. Kenapa? Karena dia kemana-mana nggak punya kendaraan. Di Surabaya tuh nggak ada angkot, susah nyari angkot. Saya kasih motor buat apa? Supaya bisa kemana-mana. Tapi bukannya kemana-mana, tapi malah kumpul kebo sama orang. Dan orang ini adalah penulis buku renungan harian di Jakarta. Malu-maluin nggak? Kristen loh. Bagaimana cara modusnya bisa sampai menggauli penulis renungan harian? Ngaku ortodok, ngerti Alkitab, ngajar-ngajarin, ujung-ujungnya bukan komunikasi, komunikasur. Ya, komunikasur. Nah, itu yang saya nggak suka. Dia udah punya istri, udah punya anak, anaknya 2, saya kenal anaknya. Ulang tahun anaknya aja saya kasih uang. Ulang tahun istrinya, ulang tahun pernikahannya, meskipun dia udah cerai ya, saya pingin dia balik lagi. Saya kasih uang juga. Akhirnya apa? Selingkuh. Ya udah, nggak ada rumus saya kayak gitu. Nah, kedua mualaf ini bertemu. Dan akhirnya si Amanda, ya karena si Amanda sama-sama mualaf, circle-nya sama kayak Lina Wijaya, saya bongkar Lina Wijaya. Entah bagaimana dia pro ke Lina Wijaya, mungkin ya pernah tidur bareng Lina Wijaya juga mungkin ya, karena tumbuh rasa sayang katanya gitu. Katanya Lina Wijaya. Akhirnya entah kenapa nyerang-nyerang saya dan memfitnah. Dibilang saya nunggak apartemen lah, nunggak sewa apartemen lah. Terus tinggal di apartemen. Saya nggak pernah tinggal di apartemen. Di Indonesia pun saya nggak pernah tinggal di apartemen. Apalagi yang di hotel tadi kata Sitius. Makanya kalau ada nunggak apartemen dan nama apartemennya apa, silakan buktikan. Ada 7 miliar menanti, 7 miliar rupiah menanti rekening Anda. Kan gitu. Tapi masalahnya kalau orang klarifikasi nangis tapi dusta, ya menurutku berarti dia bisa berdusta dengan menggunakan air matanya. Nah, air matanya itu air mata murah menurut saya. Nah, wanita-wanita yang punya air mata murah seperti itu ya memang layak sih mualaf ya. Karena menurut Rudi Yohanes, Islam itu kan agama binatang. Jadi kalau air matanya murah semurah itu, ya itu air mata buaya itu namanya. Gitu guys. Ya jadi 7 miliar menanti ya masih ya, termasuk buat saudari
Ruth Amanda. Gitu. Saya juga males klarifikasi apa-apa ya. Saya juga nggak kenal tapi dia tiap hari pansos pakai nama saya. Saya nggak selalu ada di TikTok soalnya. Gitu Jadi tempat ceritanya. bom itu Prof, kayaknya. Ada namanya Kenapa? Amanda. Jadi ada lagi tempat bom kayaknya si Amandanya. Sekarang. Iya sekarang. Aku tadi baru cek. Oh iya wajar. Masuk situ semua bidat-bidat kan. Aku tadi Bidat-bidat, mau, korban-korban sakit hati. aku Ya, tadi mau abis yang masuk Komal Bom Bom juga, cuman nggak dinaikin kan. Aku mau ngajak dia diet kan, perutnya kan membesar. Oh, olahraga bareng ya. Salam sehat. Ya, menurut saya ya Pak Bom Bom ini kan tadi lagi pusing katanya kan. Kulkasnya rusak, dia lagi butuh uang sampai nagih-nagih orang tadi terus dia bilang, "Saya ini nggak pernah minta-minta sama orang. Oh, saya ini malu gitu." Tapi dia menunjukkan bahwa dia lagi kekurangan dana gitu kan. Menurut saya daripada kalian masuk ke roomnya Bom Bom cuma buat ngata-ngatain saya atau memfitnah saya, lebih baik kalian sisihkan uang kalian kasih ke Pak Bom Bom biar kulkasnya bisa dibenerin tadi itu. Biar dia makan. Dia tadi pingin makan mie ayam loh, kasihan loh. Malam-malam. Ya, jadi donasi kulkas for Bom Bom. aku sih pengen donasi cuma ya pasti dia nggak mau kan. Pasti dia nggak mau. Grateful aja duitnya 500 dibalikin kemarin. Apalagi aku. Ya Wah, teman-teman. kesalahan. Jadi Bom Bom ini Mungkin terlalu sombong 100 ya. Terlalu sombong. 160 jutanya dari Pak Lidara udah habis. Harusnya 500 nggak usah dibalikin kan lumayan buat benerin kulkas ya Prof ya. Jadi nggak pusing pagi ini kan. Iya. Karena kalau menurut saya sih Pak Bom Bom di rumahnya tuh nggak cocok yang kulkas yang berdiri ya. Kulkas yang tidur itu loh. Hmm. Itu kulkas yang apa namanya? Kulkas for bisnis Killer. yang buat cooler apa buat bekuan-bekuan itu ya. Nah itu yang dagingnya 12 kilo. Ya. Iya, dia kalau di Papua kepanasan dia masuk situ kan, sekalian pendinginan. Iya. Ya itu teman-teman dibantu ya Pak Bom Bom ya. Buat kulkasnya sama apa tadi ya? Mie ayam, mie ayam. Buat makan. Ya mie ayam tadi. Pangsit katanya. Ya mungkin selama ini ya kita tahu Pak Bom Bom sering berpuasa ya. Jadi sekali-sekali nggak apa-apa lah makan enak kan. Ini rajin puasa itu kelihatannya Pak Bom Bom. Banyak bertarak. Masa beli mie ayam aja nggak bisa, Prof? Prof aja yang bantu. Aku mau bantu cuma pasti dibalikin. Lah dong, uang Kak Grade aja ditolak, apa dibalikin. Iya. Apalagi Pro Meta. Loh, Prof Meta emang benar dia nggak bisa beli mie ayam doang, nggak bisa? Enggak, tadi dia mie ayam itu gara-gara anaknya udah tidur katanya. Dia pingin makan yang panas-panas. Oh, Dia minta ke siapa tadi? tapi tadi anaknya menunggu kiamat ya, seumuran kan, menunggu untuk Debat. tinju gitu kan. Oh, Nah, terus tak kasih saran, enaknya tinju di Holy Wing aja biar dipromotori sama siapa? Paris Paris Fernandes. sama iya. Fernandes. Iya. Paris Fernandes. Paris Fernandes, salam dari Winje. Ya, dibantu Habis ya teman-teman Messi ya. nih. Kalian jangan gibain Pak Bom Bom aja. Tius juga bantu ya Tius ya. Tius juga bantu gitu loh. Bantu Tius yang masih Protestan tetapi ngatain Protestan bidat ya, untuk supaya dia cepet-cepet Ngatain Protestan bidat, istrinya Protestan, mertuanya Protestan. Iya, Kurang ajar ngakunya ya.
Tokonya mertua lagi, punyanya Protestan lagi tokonya. Oh, toko yang dijual tiap malam itu punya mertuanya. Iya, dia jaga sama adiknya istrinya kan. Minta dipecat. Pantes dia tadi waktu kusuruh nelpon mertuanya langsung mengalihkan. Sorry Tius ya, kebongkar itu. Itu kok bisa dapat surat baptisnya Tius, gimana ceritanya tuh Pak Hop? Dia kepancing dari Prof. dari Alterbet orang Rusia yang Ortodok Rusia kan dia bilang Tius itu bukan Katolik, dia nggak punya surat baptis. Nah akhirnya surat baptis itu punyanya temennya apa punya saudaranya nggak tahu ya, pokoknya marga Saluku itu. Terus kan kita ngetes kan ini asli apa enggak, kan dia lahirnya tahun 95 tuh ngakunya kan. Tapi Oh, ternyata berarti Tius bukan Katolik juga dong? iya, makanya dia ini Protestan Kamu sudah cuman pro sama Katolik gitu loh. Wah, bahasanya mantap teman-teman ya. Dari komunikasi menjadi komunikasur teman-teman. Inilah yang terjadi, yang dilakukan oleh para Polycardos atau apologet Kristen. Coba lihat. Sofiatul ya, Trisam teman-teman, bayangkan. Sofiatul, Edis, dan Saifuddin Ibrahim ketahuan Trisam. Informasinya bocor dari orang terdekat Al-Hayat. Bukan dari kita. Bukan dari Muslim ya. Dan bukan fitnah. Bukan fitnah teman-teman. Kecuali Sofiatul bilang saya difitnah oleh orang terdekat saya. Ini enggak. Informasi saya bocor. Kenapa kita nggak mau? Karena saya pengalaman, yo. Saya nggak kenal orangnya, saya nggak pernah lihat mukanya, saya hanya misalnya tahu nih namanya, misalnya nih Ovid begitu ya, kayak atau pintu tobat begitu. Ketika saya mempercayakan hal-hal yang besar, yang bersifat rahasia, di situ ada data-data apologet dan sebagainya, itu menjadi pengkhianat sendiri. Nah itu saya nggak mau lakukan itu, karena kita nggak tahu siapa orangnya gitu loh Pak Lumeho, betul nggak Pak? Saya nggak pernah ketemu nih orangnya siapa. Ya termasuk tim saya sendiri. Jadi yang kemarin yang naik di Bang Edis itu adalah orang Al-Hayat sendiri tuh. Itu ring 1 saya yang naik. Ya, yang mengatakan oh Bang Edis itu masuk lewat Meksiko. Lalu Edis, Abi Saifuddin dan Edis itu seranjang bertiga, trisam, 3 in 1. Itu orang kepercayaan saya, Pak. Itu orang ring 1-nya Al-Hayat Indonesia. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polycardos serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualafa MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam Baduy untuk vitalitas, madu Teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan Baduy yang berasal dari hutan Baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee, dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Yang namanya bocor, artinya benar. Kalau fitnah, ya kalau tuduhan, kalau dia sangkal, pasti dia bilang, oh nggak ada itu, bohong itu, saya difitnah gitu. Kalau dia menyangkal itu kemungkinan 2 kan, benaran atau memang fitnahan. Tapi yang penting dia sangkal. Kalau kasus ini Sofiatul nggak menyangkal. Jadi memang mereka ini sering sekali ketahuan ya, uang-uang yang mereka dapat dari donatur itu digunakan untuk free sex. Untuk kelakuan-kelakuan bejat mereka, untuk gaya hidup yang nggak benar mereka. Dan kalian bisa bayangkan, orang yang kelakuannya seperti itu, kira-kira bisa nggak memberitakan firman Tuhan? Mungkinkah Tuhan pakai orang seperti itu untuk memberitakan kebenaran agamanya, ajarannya? Nggak mungkin ya, kecuali bertobat. Ya kita nggak pungkiri, ada orang hidupnya bejat, tapi bertobat. Tapi dalam kasus ini mereka belum berubah. Mereka belum bertobat, teman-teman. Baik Sofiatul, ya, ini kan baru-baru dia sama Edis. Begitu juga dengan Polycardos yang lain. Nah, di sini kita tahu Edwin ya, itu sedang mendapatkan serangan dari seorang wanita, teman-teman.
Ya, kita juga nggak tahu ini perempuan siapa, tiba-tiba muncul dan Edwin langsung dibombardir. Edwin dikatakan bahwa adalah orang nggak benar ya, dan nama perempuan ini adalah Amanda Ruth. Ya, Amanda Ruth. Ini teman-teman harus tahu. Dan sekali lagi, menurut dari si Edwin, bahwa yang disampaikan oleh Amanda ini semua adalah tipuan. Semua adalah hoax gitu. Ah, ini kan menyangkal. Beda sama Sofiatul ya, dia bilang informasi bocor. Nah, kalau ini menyangkal. Kalau menyangkal, kemungkinannya ya antara benar atau memang nggak benar. Masih ada dua kemungkinan. Bahkan si Edwin Botak ini mengatakan, tunjukkan sama dia satu orang donatur dia. Gampang sekali. Paduka Rudal, kan gitu. Jadi kalau dibilang Edwin nggak ada donatur, itu bohong. Karena waktu dia kemarin sama Agatha, ya, dia sendiri tidak menyangkal bahwa Paduka Rudal itu pernah bagi duit kasih dia. Waktu itu mereka dibagi 2 juta, 2 juta, sejuta. Ya, jadi memang pernah dapat kucuran-kucuran seperti itu. Jadi dia gara-gara sering sama Agatha, dia dapat juga dari donatur-donaturnya Agatha. Walaupun mungkin yang dimaksud sama Edwin, saya nggak pernah minta gitu kan. Saya nggak pernah mengemis kepada donatur. Saya nggak minta-minta kepada donatur. Saya nggak menjilat kepada donatur. Tapi kalau dikasih, alhamdulillah kan gitu. Jadi ini penilaian saya, ini ya teman-teman, objektif ya. Saya harus akui si botak biadab ini, alias si Edwin, memang kita belum pernah mendapati dia terlalu lebay atau ngemis kepada donatur. Beda dengan teman-temannya. Kalau teman-temannya ketara kali ngemis ya. Kalau Edwin belum pernah ya, saya harus akui. Jadi mungkin kalau bicara donatur, yang ngasih ya atas spontanitas, atas keinginan donatur, ada. Ada ya. Jadi kalau dia menyangkal itu ya nggak fair juga dong. Mungkin yang dia maksud, buktikan kalau saya pernah meminta kepada donatur, saya pernah mohon-mohon, maka akan dia kasih 7 miliar. Mungkin maksudnya itu. Tapi kalau dia bilang nggak ada donatur, itu bullshit, itu bohong. Karena menurut keterangan Agatha dan Faslap, dia pernah dapat juga. Ya dikasih 7 juta, bagi 3. Ya dia keciprat juga gitu. Si botak ini keciprat juga. Bahkan dia pernah minta proyek, minta kerjaan sama Paduka Rudal. Itu benaran kan? Itu benaran. Jadi tolonglah Edwin, jangan kamu istilahnya apa ya, terlalu lebay gitu. Apapun cerita, kamu juga pernah dapat kucuran dana walaupun kamu nggak minta. Ya sama seperti saya teman-teman. Saya nggak pernah ya meminta ya kepada donatur. Tapi kalau dikasih, alhamdulillah kan gitu. Kalau dikasih ya kita nggak nolak. Betul nggak? Tapi kita nggak akan lebay sampai, waduh ini donatur, kita akan ikuti katamu, saya akan terima diatur gitu. Enggak teman-teman. Oke? Terus masalah Amanda ini, nah ini dia sampaikan ya, bahwa Amanda ini adalah mantan dari temannya, sesama Polycarpus, ya sesama apologet Kristen yang tergabung di keluarga Iman Rasuli. Jadi memang ada grup WA dari zaman dulu yang namanya grup WA keluarga Imam Rasuli. Di situ ada Deki Ngadas dan yang lain-lain lah. Ya saya tahu betul itu. Itu kelompok lama itu. Dulu sering komunikasi juga untuk masalah debat. Jadi ada temannya namanya Georgis, di mana Georgis ini karena pengangguran disuruh kerja sama dia jadi supir, bahkan dikasih motor, ya. Dan kalau di WA namanya XOY. Nah, mereka di grup debat kan pakai nama panggung ya. Jadi kalau nama panggungnya namanya XOY, dan dia ini ya yang pacaran dengan si Amanda, bahkan kumpul kebo, pacarannya kumpul kebo ya, free sex gitu. Dan Amandanya sendiri ternyata adalah seorang janda, ya dia dulu pernah masuk Islam dan punya anak. Dulu dia pernah masuk Islam, terus keluar lagi. Sekarang bukan Islam, dan dia lahir bukan Islam ya, jadi kurang lebih mirip dengan Lina Wijaya. Masuk Islam karena laki, terus keluar setelah cerai, dan setelah itu kehidupannya free sex. Ternyata orang seperti ini gagal ya teman-teman, karena memang di Islam tuh kita nggak butuh sampah gini. Orang-orang yang masuk Islam itu akan mendapatkan apa ya, seleksi gitu teman-teman. Akan dilihat apakah dia kuat gitu. Apalagi kan di Islam ya nggak bisa kamu free sex, ya nggak bisa kamu hidup seperti itu gitu, nggak benar. Nah, dia cocok memang di luar, cocok teman-teman. Bahkan dikatakan yang lebih hebat tuh temannya, si Georges ini ya. Si Georges ini selingkuh dari si Amanda, dan selingkuhannya adalah penulis buku renungan harian. Bayangkan ya, renungan hariannya adalah renungan harian Kristen teman-teman. Bukan renungan harian biasa, tapi adalah buku renungan harian Kristen.
Bayangkan, bisa nulis kata-kata yang luar biasa bijaksana. Itu kan yang nulis renungan harian tuh harus, apa ya, kata-katanya tuh harus pakai firman Tuhan, harus bijaksana, bijaksini gitu kan. Ternyata, ya, komunikasur dengan si Georges ini. Komunikasur, jadi perselingkuhan ini. Perselingkuhan yang dilakukan oleh mereka. Nah, tiba-tiba si Edwin kena tarik nih. Dikatakan Edwin nunggak sewa apartemen. Saya nggak tahu ya, apakah mungkin maksudnya itu si Georges ini disewakan apartemen oleh si Bota, terus nggak dibayar lagi sama si Bota ini. Bisa jadi kan maksudnya itu. Kalau si Edwinnya memang nggak pernah tinggal di apartemen, karena dia punya rumah di Surabaya. Saya tahu teman-teman, karena saya udah ke sana. Saya udah lihat langsung rumah si Bota ini. Oke? Saya tahu istrinya siapa. Jadi kalau dibilang dia nunggak, bisa jadi. Maksud nunggaknya bukan dia yang tempati, tapi dia yang bayarin buat si Georges. Betul nggak? Kan bisa aja. Ya, dia kasihan sama temannya, dia kasih tempat, ternyata temannya nggak benar karena kumpul kebo, terus dia nggak pekerjakan lagi. Dia nggak pekerjakan lagi kan, tapi yang nyewa di situ kan tercatat sebagai si Edwin Bota. Betul nggak? Kan poinnya di situ. Dan yang paling lucu adalah Pak Bom-Bom, perbaiki kulkas minta donasi ya, itu memang paling lucu. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa kelakuan-kelakuan mereka ya begini-begini aja teman-teman. Coba lihat, kapan Polycardos Kristen nggak pernah punya skandal? Hampir setiap bulan kita dengar skandal pencabulan, penipuan yang mereka lakukan. Betul nggak? Terus kalau si Edwin bilang, kalau saya ngomong lidara itu ada bukti, ada kwitansinya, orangnya juga hilang sekarang. Nah, untuk hal ini saya setuju teman-teman ya, saya nilai secara objektif. Ya, saya nilai secara objektif. Kemarin Pak Bom-Bom itu sempat membela Lidara. Sempat dia bilang, saya tak terlibat ya dia bilang ya. Lidara itu bisa dipercaya. Loh, terus orangnya mana sekarang? Mana orangnya gitu? Hilang teman-teman. Kecuali dia meninggal ya atau sakit parah. Ya kamu tinggal bilang. Pak Bom-Bom tinggal bilang, Lidara lagi sakit, jadi dia nggak bisa membela diri. Saya mewakili dia membela. Oke? Tapi ini kan nggak. Lidaranya hilang begitu saja, tidak mau mempertanggungjawabkan uang tersebut. Jadi apa yang dibilang oleh si Bota ini memang ada dasarnya dan ada kwitansinya masalahnya gitu. Ada bukti-buktinya. Jadi kalau kita bicara bongkar-membongkar, selama ini ya, si Bota ini kalau bongkar seseorang, sampai hari ini ya, bisa dibilang 90% datanya valid. Walaupun kadang-kadang dari data tersebut dia bikin kesimpulannya yang salah. Sering si Bota ini kasih kesimpulan salah, tapi datanya benar gitu kan. Jadi ibaratnya kayak dokter nih, dia punya data, tapi analisanya yang salah. Nganalisanya yang salah, datanya benar. Nah ini si Bota Edwin ini. Ya, dia kurang pintar menganalisa. Tapi untuk cari data, jago. Cari data jago dia, karena memang ini kan lingkungan mereka, teman mereka gitu. Kelompok-kelompok mereka. Nah, jadi buat si Bota, ya inilah yang terjadi teman-teman. Inilah yang terjadi dan kamu sudah lihat sendiri bagaimana kelakuan para Polycardos. Dan saya berharap Edwin Sibota terus semangat bongkar. Kalau memang niat kamu ingin membersihkan apologet Kristen, jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Kalau perlu, ya silakan. Berikan datanya kepada kami akan bantu kalian bersih-bersih. Dari pihak Muslim dengan senang hati akan membantu pihak Kristen untuk bersih-bersih apologet Kristennya. Data siapa kamu mau bongkar? Misalnya ada aibnya siapa? Aibnya Pak Bom-Bom. Aibnya siapa? Lidara lagi, ya. Aibnya siapa? CP atau siapapun. Silakan, ya. Mungkin Robert Lele ada hamili anak orang gitu kan? Kasih datanya. Kita akan bantu kamu menyampaikan kepada teman-teman Kristen. Dan kita akan minta kepada para penonton untuk sebarkan. Supaya jangan ada lagi korban-korban berikutnya. Apologet Kristen memang harus berbenah karena sekarang yang mewakili mereka tuh bejat-bejat semua gitu. Dan ini akan berimbas kepada nama Kristen. Nama Kristen itu akan makin jelek, akan makin hancur. Akan makin banyak orang memandang hina agama ini. Karena orang-orang yang mewakilinya semua batu sandungan. Betul nggak? Orang-orang yang di dalam ini semua batu sandungan semua, teman-teman. Tukang kasih rusak nama Kristen, tukang manfaatin nama Kristen. Mereka pengangguran, seperti yang dibilang oleh si Edwin Bota ini. Siapa yang ada kerja? Ya, Pak Bom-Bom. Live pagi, siang, malam, teman-teman. Siapa lagi? Rudy Iskariot. Wah, sama dari dulu. Usaha gagal-gagal terus. Sekarang aja usahanya berhasil. Itu pun karena
usahanya gereja. Betul nggak? Usaha dia buka gereja sekarang. Betul. Ya, Edis pengangguran. Edis apalagi pengangguran juga kan. Robert Lele pengacara yang gagal. Nggak laku pengacara, kantor pengacara berubah jadi rental PS. Sambil jaga rental PS, menghujat Islam dia. Ya. Semua pengangguran. Betul nggak? Agatha apalagi? Waduh, hidup kayak nani-nani. Ya, kayak ani-ani teman-teman. Luar biasa. Dari hasil menghujat Islam. Ya betul, semua pengangguran termasuk teman dia si Faslap. Kalau Edwin Botak memang ada track record kerja. Bahkan kemarin waktu di Surabaya, ya dia kerja. Harus saya akui. Si Botak ini kerja kemarin. Oke? Nah, jadi ini makin seru anak-anak Teos baku hantam teman-teman. Dan sekali lagi sambil melihat anak Teos baku hantam, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman terbaik. Ya, itu saran dari saya. Jangan lupa dibeli madunya, tinggal diklik link pembelian yang ada di deskripsi video. Ada Tokopedia maupun Shopee dan ada free ongkir. Sedang promo free ongkir ya, manfaatkan teman-teman. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini tentunya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya.